Kemudian lagi kata Syekh si Bromilsi, diambil daripada yang demikian itu bahwasanya si Bromilsi ini Jasidin apa? Bahwasanya tiada batal puasa dengan menghisap asap tembakau. Nah, nih. Apa asap tembakau? Merokok. Malah lain nih imam nenek seipongnya. Ini imam si Bromilsi nih. Ini ada pian nenek dalil nenek membolehkan merokok nih. Ini Syekh si Bromilsi Ujasidin apa? Tiada batal puasa dengan menghisap asap tembakau, karena bahwasanya asap tembakau itu asar juga, bukan daripada benda, sama aja sih dan lawan papen. Dan demikian lagi tiada batal puasa jika termasuk lalat atau nyamuk kepada batin mulut. Ada batal juga puasa bila termasuk lalat atau nyamuk ke dalam rongga mulut ini. Rupanya lah tanpa pandir ini lalat liwar rupanya atau nyamuk masuk ke dalam muntung. Ada batal nih Pak. Mana jadi pertanyaan biasa kan bukan kita di sini nih. Jemaah nang hadir nang kurang lebih 3.000 nih. Biasa kah? Kemasukan lalat atau nyamuk kehatan banganga. Masuk kemasukan yang biasa nyamuk malah. Kalau lalat ini hebat juga sensornya tahu juga tentang berbahaya. Itu lalat atau nyamuk tapi belampu juga. Masuk lalat atau nyamuk itu tadi ke dalam rongga maka kada batal selama ada dikeluarkannya. Itu tadi kada dikeluarkannya. Tapi apabila dikeluarkannya itu lalat atau nyamuk tadi maka batalah puasanya. Kenapa? Karena itu termasuk daripada jumlah menyengaja muntah. Termasuk daripada menyengaja muntah bila dikeluarkan lalat atau nyamuknya itu tadi atau benda yang lainnya itu. Nah, maka itu termasuk daripada menyengaja muntah. Dan inilah kebanyakan orang Jasidin bersungguh-sungguh daripada mengeluarkan akan dia. Akan tetapi ulang ada tetapinya, kebalikannya. Tetapi apabila takut ia akan mudarat, seperti mengharuskan takutan menyebabkan apa penyakitnya. Mudarat mana nyata mudaratnya masuk ke dalam sini nih kan dimasukkan kada mau juga lagi dikeluarkan apa harus dikocek apa. Nah maka boleh mengeluarkan itu tadi. Cuman sih tetap juga wajib atasnya mengqada dengan puasanya. Jadi tetap juga mengqada artinya sama dengan batal juga puasanya tadi. Artinya kada berdosa ini batal itu tadi. Jadi tetap batal itu mengeluarkan itu tadi. Nah maka sebaiknya jangan dikeluarkan. Karena masuknya tadi kada pastilah. Mau dilungsuri banyu pulang batal jadinya puasanya. Melungsuri banyunya nih nang batalnya. Mau masuk itunya tadi kada apa-apa. Dan demikian lagi kada batal juga puasa termasuk debu jalan. Debu lagi berterbangan nih. Alamnya aja sudah kuningan berdebu. Kuningan situ kelihatan apa debu motor batu bara nih. Lalu masuk kita lagi duduk-duduk. Lalu berterbangan debu itu. Nah, lalu masuk debu itu baik itu ke mulut kita atau ke lubang hidung kita. Atau lagi masuk juga tepung yang tatkala menyerakai. Bet juga ada tuh kelampaian bahasa Banjar bujur sidin ketika diserakai aja sidin. Nah tepung itu tadi ada sedikit ataupun banyak karena apa? Karena ngalih untuk sukar untuk memelihara akan dia daripadanya. Tetapi jika dising hajanya membukakan mulut hingga masuk debu dan tepung itu tadi maka batal. Ada bastilah ada kita berpandiran debu ke jalanan lalu termasuk pada papa. Tapi bila bastilah banganga ini bastilah napa? Menanai tepung kelihatan memabrik atau nyerakai. Nah maka batal itu puasanya.
Adapun kata Sahibul Anwar, penulis kitab Al-Anwar, jikalau dibukakannya mulutnya di dalam air, ulang-ulang nih Pak, untungnya dibukakannya di dalam banyu, maka masuk air ke dalam perutnya, maka batalah puasanya karena tiada sukar akan memeliharanya. Nah, itu batal. Bila dibukakannya mulutnya ke dalam mulutnya, ke dalam air itu tadi lalu masuk banyu, batal. Nah, jikalau seseorang itu mengulum sesuatu di kulumnya, kan banyu itu kita kulum aja kada batal, ataupun benda yang lainnya pun kita kulum aja karena kada melewati semalam kada melewati batasan yang biasa kita menyebut huruf H. Huruf H uang, alhamdulillah di sini nih. Ada melewati ini artinya di dalam untung aja masih, maka itu kada batal. Kita mengulum sesuatu, awas dikulum nih sesuatu itu tadi, baik itu banyu atau apapun dikulum, duit karena dikulum kan anakan nih, lalu mengulum duit ya lagi puasa, lalu napa sudah kelamaan, lalu kada ingat lagi sudah pada puasa, lalu tetagoknya nang di dalam ini tadi, maka ia adalah batal puasanya. Jadi kada batal puasa dengan sebab kada ingat tadi, lagi bawa kuluman itu kada ingat lagi pada puasa, maka ia adalah batal puasanya. Kemudian lagi, dan demikian lagi tiadalah batal puasa dengan sebab merasai makanan dengan lidahnya, dan jika sampai rasanya makanan itu kepada rongganya sekalipun, karena rasa itu bukanlah daripada ain benda, tetapi ia adalah asar juga. Jadi boleh aja yang merasai makanan, merasai manis asam asinnya itu boleh aja, kada membatalkan lawan puasa. Tapi merasa ini kan sedikit aja nih, mengetahui manis asam asinnya aja, menang merasai sampai sendok makan itu, dasar makan bujur nih tuh. Sendokan ini sedikit aja merasai, boleh aja begininya. Cuman baiknya baik ada usaha aja Pak. Bilanya sudah itu mah merasai aja, timbul mulah ragu. Dan demikian lagi tiada batal puasa dengan sebab mencium bungaan, mencium bunga-bungaan, mencium kambang, kada batal. Atau lagi asap rapen kahatan puasa, lalu hendak bukaan jam 5 sudah basaruan baca manakib, lalu berhidup perapen jabul kukus kan baunya itu tadi, lawan perapennya itu tadi, maka kada batal itu. Ada papanya tak? Asap perapen tadi. Dan jika sampai bau-bauan asap itu ke dalam otaknya atau ke dalam perutnya sekalipun, sampai tetagok saking jabulnya kukusnya, sampai kau timbul mahambusa kan ya bayi berhinak nama dah keluar di hidung. Itu pun kada batal juga. Karena apa? Karena bau asap itu adalah asar juga, bukan ain juga. Kemudian lagi kata si Bromilsi, diambil daripada yang demikian itu, bahwasanya si Bromilsi ini Yasidin apa? Bahwasanya tiada batal puasa dengan menghisap asap tembakau. Nah, nih. Apa asap tembakau? Merokok. Malah lain nih imam nenek seikongnya. Ini imam si Bromilsi nih. Ini ada pian nenek dalil nenek membolehkan merokok nih. Ini si Bromilsi Ujasidin apa? Tiada batal puasa dengan menghisap asap tembakau, karena bahwasanya asap tembakau itu asar juga, bukan daripada benda, sama aja sudah lawan prapen. Saya kong nenek. Akhirnya datang ulama-ulama yang lain, bahkan diikuti juga oleh salah satu Syekh Ziyadi, orang Indonesia Jayadi, orang Arab sana kada ngaran Jayadi.
Seandainya susah menyebut zai lawan ya bila baru baris fathah maka disebut Syekh Az-Ziyadi, Syekh Ziyadi. Jasidin berfatwa mau umpati jua lawan Syekh Sibromilsi. Jasidin berfatwa Jasidin bahwasanya dengan yang demikian itu juga sama bahwasanya menghisap rokok ada batal. Nah, itu pada awal-awalnya, kemudian maka dibawalah oleh setengah daripada segala murid-muridnya. Datangan murid Sidin nambah beda pendapat. Jadi biasa aja murid itu berbeda pendapat dengan gurunya. Adanya ada apa yang kita ini pendapat guru bujur semuaan ada. Artinya di zaman itu para murid boleh bagus untuk menentang dengan gurunya. Jadi rahatan gurunya menyampaikan sesuatu yang batuntung kena aja gurunya ada pertanyaan, izin, wahai Syekh ulun tadi kada sependapat dengan pian, itu biasa. Bapak apa di dalam munadzarah. Nah, lalu ujar Syekh Ziyadi berfatwa tadi Jasidin kada batal puasa dengan menghisap rokok tadi. Lalu datanglah murid-murid Sidin, apa dibawakannya tembakau. Nah, diandak di hadapan Sidin. Tembakau Sidin kada bisa berokok. Berfatwa tapi kada bisa berokok Sidin. Lalu dibawakan oleh murid Sidin apa tembakau tadi dibuat ke dalam cerutuknya. Lalu diisap oleh muridnya. Nah, Jasidin apa? Memang yang kita isap asap, tetapi bendanya ini tadi hilang. Nah, asalnya sebungkusan tuh rokok ada isinya timbul hilang. Nah, maka ujar muridnya kayak apa pendapat pian wahai Syekh ini benda ini asar juga kah? Oh Jasidin hilang lah tadi tembakaunya amun kayak itu berarti batalah juga Jasidin merokok. Nah, akhirnya sampai udah kita ini akhirnya batalah merokok apabila puasa. Meskipun sesi bromilasi tadi masih tetap Sidin bersikukuh bahwasanya ujar Sidin merokok pada apa-apa, cuman jangan diumpati ini. Sebab ulama-ulama kita pun sudah ulama-ulama masa kini sudah sepakat sudah seluruh dunia bahwasanya merokok ketika puasa itu batal juga. Dibawakan tadi oleh murid tadi bendanya hilang, benda itu tadi pada mula-mulanya akhirnya dibawa oleh setengah daripada segala murid saya itu akan buluh. Aring dibawa penuh dengan tembakau. Itu dihidupi asapnya tadi di hadapan Syekh itu dan diperlihatkan akan dia airnya, kemudian hilanglah itu air tadi berubah menjadi asap itu tadi. Maka Jasidin ini namanya bukan asar, maka rujuklah ya, rujuk itu kembali dapat bebulik Sidin. Ada nama ngarasi tah. Itu orang nambah ilmu itu. Orang berilmu dibawa akan dalil maka Sidin mau menerima. Untungnya kita nih bila berdebat dengan orang nambah ilmu, tapi bila berdebat ya Imam Syafi'i juga aku berdebat lawan orang yang cerdas, lawan orang yang pintar, lawan orang nambah ilmu aku menang terus. Tapi bila berdebat dengan orang yang bungol aku kalah. Kenapa jawabannya? Sebab orang bungol ini mengarasi. Kada tahu urusannya tetap pendapatnya aja. Berdalil kah ada kah menurut pendapat aku aja. Kalau lagi dari dikasih menurut pendapat aku itu sudah. Ada orang apa menurut di pendapat Syekh ini, menurut pendapat Syekh ini, menurut di kitab ini. Nah, maka apabila ada ternyata terdapat dalil yang kuat maka rujuklah ya, artinya mengumpati juga dengan kebenaran. Nah, Syekh itu pun daripada fatwanya tadi berbulik Sidin. Nah, lalu Sidin pun berkata manakala adalah asap tembakau itu ain, batalah puasa dengan menghisap dia. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya merokok batal. Itu sudah kesimpulannya. Ya, udah jadi merokok. Puasa nih. Maka itu pangaya Allah merokok ini ketidak nang kawat boleh aja sebab ini berat pian rokoknya.